Bab 4. Disiplin diri dan tujuan. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Rim John. Kemampuan Anda untuk mendisiplinkan diri, menetapkan tujuan yang jelas bagi diri Anda, dan kemudian bekerja menuju tujuan-tujuan itu setiap hari akan lebih menjamin kesuksesan Anda dibanding faktor tunggal lain manapun. Anda perlu memiliki tujuan meraih berbagai hal yang cukup berharga dalam kehidupan. Anda barangkali sudah mendengar perkataan bahwa Anda tidak bisa mengenai sasaran yang tidak bisa Anda lihat. Kalau Anda tidak tahu akan ke arah mana Anda, jalan manapun akan membawa Anda ke sana. Dan seperti yang Wayne Gretzky katakan, Anda meleset dalam setiap tembakan yang tidak Anda lakukan. Tindakan meluangkan waktu untuk memutuskan apa yang Anda benar-benar inginkan dalam setiap wilayah kehidupan bisa sepenuhnya mengubah kehidupan Anda. Faktor 3%. Kelihatannya hanya 3% orang dewasa yang menuliskan tujuan serta rencana mereka, dan 3% ini mendapatkan lebih banyak ketimbang 97% yang lain jika dijadikan satu. Mengapa begitu? Jawaban paling sederhana adalah jika Anda memiliki tujuan jelas serta rencana untuk meraihnya, Anda pun memiliki jalur untuk Anda susuri setiap hari. Bukannya dibelokkan oleh pengalih perhatian, tersesat atau menyimpang. Semakin banyak dan semakin banyak waktu Anda terfokus dalam satu garis lurus, dari tempat Anda berada ke tempat Anda ingin berada. Itulah sebabnya orang yang mempunyai tujuan meraih jauh lebih banyak ketimbang mereka yang tidak memilikinya. Tragisnya, kebanyakan orang mengira sudah memiliki tujuan. Namun, apa yang sebenarnya mereka miliki adalah harapan dan keinginan. Meski begitu, harapan bukanlah strategi untuk meraih kesuksesan, dan keinginan telah didefinisikan sebagai tujuan tanpa energi yang mendukungnya. Tujuan yang tidak ditulis dan tidak dikembangkan. Tujuan yang tidak ditulis dan dikembangkan menjadi rencana, bagaikan peluru tanpa bubuk mesiu dalam selongsongnya. Orang dengan tujuan yang tidak dituliskan menjalani kehidupan dengan menembak sasaran kosong. Karena mengira sudah mempunyai tujuan, mereka pun tidak pernah terlibat dalam upaya keras penuh disiplin menetapkan tujuan. Dan ini adalah kecakapan utama untuk meraih kesuksesan. Lipat gandakan peluang Anda untuk sukses. Pada tahun 2006, USA Today melaporkan suatu kajian, yaitu para peneliti menyeleksi sejumlah besar orang yang sudah membuat resolusi tahun baru. Mereka selanjutnya membagi orang-orang ini ke dalam dua kategori. Mereka yang sudah menetapkan resolusi tahun baru dan menuliskannya, dan mereka yang sudah menetapkan resolusi tahun baru tapi tidak menuliskannya. 12 bulan kemudian, mereka menindaklanjuti para responden dalam kajian itu, dan apa yang mereka temukan benar-benar mengejutkan. Dari orang-orang yang sudah menetapkan resolusi tahun baru tapi tidak menuliskannya, hanya 4% yang benar-benar berusaha merealisasikan resolusi mereka. Namun, dari kelompok yang telah menuliskan resolusi tahun baru mereka, suatu latihan yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit.
44% berusaha merealisasikan resolusi tersebut. Ini adalah perbedaan lebih dari 100% dalam kesuksesan, dan hal itu diraih dengan tindakan sederhana, mengkristalisasikan resolusi atau tujuan di atas kertas. Disiplin penulisan. Dalam pengalaman saya bekerja dengan sekian juta orang selama 20 tahun terakhir, tindakan berdisiplin menuliskan tujuan, membuat rencana untuk meraih tujuan-tujuan tersebut, dan kemudian bekerja untuk meraih semua itu setiap hari, menaikkan kecenderungan meraih tujuan hingga 10 kali atau 1000%. Bukan berarti tindakan penulisan tujuan menjamin kesuksesan, namun hal itu meningkatkan probabilitas kesuksesan hingga 10 kali lipat. Ini adalah angka perbandingan yang sangat bagus dan menguntungkan bagi Anda, terutama ketika tindakan meletakkan pena di atas kertas tidak melibatkan harga atau resiko apapun, hanya sedikit waktu. Tindakan menulis disebut aktivitas psikoneuromotor. Tindakan ini memaksa Anda berpikir dan berkonsentrasi, memaksa Anda memilih apa yang lebih penting bagi Anda dan masa depan Anda. Hasilnya, ketika menuliskan satu tujuan, Anda menekankan tujuan itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda, yang kemudian bekerja 24 jam sehari untuk merealisasikannya. Kadang saya berkata kepada audiens seminar saya, hanya 3% orang dewasa menuliskan tujuan mereka, dan semua orang yang lain bekerja untuk orang-orang itu. Dalam kehidupan, Anda entah bekerja untuk meraih tujuan Anda sendiri atau untuk meraih tujuan orang lain. Yang manakah Anda? Mekanisme kesuksesan versus kegagalan. Otak Anda memiliki mekanisme kesuksesan sekaligus mekanisme kegagalan. Mekanisme kegagalan adalah godaan untuk mengikuti jalan dengan hambatan paling sedikit yang tidak berdisiplin, melakukan apa yang menyenangkan dan gampang, bukannya apa yang sulit dan perlu. Mekanisme kegagalan Anda bekerja secara otomatis di sepanjang kehidupan Anda, yang merupakan alasan utama kebanyakan orang gagal memenuhi potensi individu mereka. Sementara mekanisme kegagalan Anda berfungsi secara otomatis, mekanisme kesuksesan Anda dipicu oleh tujuan. Ketika memutuskan suatu tujuan, Anda menepikan mekanisme kegagalan Anda, dan Anda pun bisa mengubah arah kehidupan Anda. Anda berubah dari menjadi kapal tanpa kemudi yang terombang-ambing oleh gelombang menjadi kapal dengan kemudi, kompas, serta tujuan yang jelas berlayar langsung menuju tujuan Anda. Kekuatan tujuan. Seorang klien menceritakan satu kisah menarik kepada saya belum lama ini. Ia mengatakan ia menghadiri salah satu seminar saya pada tahun 1994. Saat saya berbicara tentang pentingnya menuliskan tujuan serta membuat rencana pencapaiannya. Saat itu ia berumur 35 tahun, menjual mobil untuk sebuah dealer di Nashville dan berpenghasilan sekitar $50.000 setahun. Orang itu berkata kepada saya bahwa hari itu mengubah kehidupannya. Ia mulai menuliskan tujuan dan rencananya, juga melakukan rencana itu setiap hari. 12 tahun kemudian, ia menghasilkan lebih dari 1 juta US dollar setahun dan menjadi presiden sebuah perusahaan berkembang pesat.
yang menjual layanan ke sebagian perusahaan terbesar di Amerika. Dikatakannya kepada saya, ia tidak tahu bakal seperti apa kehidupannya seandainya ia tidak mengambil secari kertas dan menuliskan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya di tahun-tahun mendatang. Next, kendalikan kehidupan Anda. Aristoteles menulis bahwa manusia adalah organisme teleologis yang secara sederhana berarti kita digerakkan oleh tujuan. Oleh karena itu, Anda hanya bisa merasa bahagia dan memegang kendali atas kehidupan Anda jika memiliki tujuan jelas yang terus Anda tuju setiap hari. Ini juga berarti bahwa kemampuan menjadi penetap tujuan seumur hidup ini juga merupakan salah satu disiplin terpenting yang akan pernah Anda kembangkan. Di alam, merpati homing adalah burung yang amat patut diperhatikan. Burung ini memiliki insting tajam tidak biasa yang memungkinkannya terbang kembali ke dahan rumahnya. Tidak peduli seberapapun jauhnya, ia memulai atau ke arah mana ia pergi. Anda bisa saja mengambil merpati homing dari dahan rumahnya, memasukkannya ke sangkar, memasukkan sangkar itu ke kotak, menutup kotak itu dengan selimut, dan meletakkan kotak yang sudah tertutup itu di bagian belakang truk pick-up. Anda sesudah itu bisa berkendara 1000 mil ke arah manapun, membuka truk, mengeluarkan kotak, melepaskan selimut, membuka sangkar, dan melepaskan merpati itu ke udara. Merpati itu akan berputar 3 kali, mendapatkan arah, kemudian langsung terbang kembali ke dahan rumahnya. Merpati jenis ini adalah satu-satunya makhluk di bumi yang mempunyai kemampuan ini, selain manusia, selain Anda. Anda juga mempunyai kemampuan luar biasa ini dalam kotak Anda, tapi dengan satu perbedaan istimewa. Merpati homing kelihatannya secara instinktif tahu pasti di mana dahan rumahnya berada. Merpati itu punya kemampuan untuk terbang langsung kembali ke dahan itu. Sebaliknya, ketika manusia memasukkan suatu program ke dalam pikiran mereka, mereka selanjutnya bisa menetapkan tanpa memiliki gagasan sama sekali kemana mereka akan pergi atau bagaimana mereka akan meraih tujuan itu. Namun, dengan suatu mukjizat, mereka akan mulai bergerak secara akurat menuju tujuan itu. Dan tujuan itu pun akan mulai bergerak ke arah mereka. Tetap saja banyak orang ragu menetapkan tujuan. Kata mereka, saya ingin mandiri secara finansial, tapi saya tidak tahu bagaimana saya akan sampai di sana. Akibatnya, mereka bahkan tidak menetapkan kesuksesan finansial sebagai tujuan. Tapi berita bagusnya adalah Anda tidak perlu tahu bagaimana Anda akan sampai di sana. Anda hanya perlu jelas tentang apa yang Anda ingin raih dan mekanisme perjuangan untuk meraih tujuan yang ada dalam otak Anda akan memandu Anda dengan tepat ke tempat tujuan. Sebagai contoh, Anda bisa memutuskan untuk menemukan pekerjaan ideal saat Anda bekerja untuk dan bersama orang-orang yang Anda sukai serta hormati dan melakukan pekerjaan yang menantang sekaligus menyenangkan. Anda meluangkan sejumlah waktu untuk menuliskan gambaran tepat tentang akan terlihat seperti apakah pekerjaan dan tempat ideal Anda itu. Dan Anda kemudian keluar ke bursa kerja serta mulai mencari. Setelah serentetan wawancara, Anda kerap akan berjalan memasuki tempat yang tepat pada saat yang tepat dan mendapati diri Anda sendiri berada pada pekerjaan yang benar-benar tepat.
Hampir setiap orang pernah mengalami ini pada suatu ketika. Anda lebih mungkin mendapatkan dengan rancangan ketimbang kebetulan, semata dengan mengembangkan kejelasan mutlak tentang apa yang Anda benar-benar inginkan. Metode 7 langkah untuk meraih tujuan. Ada 7 langkah sederhana yang bisa Anda ikuti untuk menetapkan dan meraih tujuan secara lebih cepat. Ada metode peraihan tujuan yang lebih kompleks dan mendetail, tapi metode 7 langkah ini akan memungkinkan Anda meraih 10 kali lebih banyak daripada apa yang sebelumnya pernah Anda raih. Dan Anda akan melakukannya jauh lebih cepat dibanding apa yang saat ini Anda bisa bayangkan. Langkah 1. Putuskan apa yang benar-benar inginkan. Putuskan apa yang Anda benar-benar inginkan. Tentukan secara spesifik. Kalau Anda ingin menaikkan pendapatan, putuskan berapa tepatnya jumlah uang yang Anda inginkan, bukan sekadar menghasilkan lebih banyak uang. Langkah 2. Tuliskan keinginan Anda. Sasaran yang tidak ditulis itu seperti asap rokok. Ia melayang dan menghilang. Ia samar dan tidak penting. Ia tidak punya kedahsyatan, efek atau kekuatan. Namun, tujuan yang ditulis menjadi sesuatu yang Anda bisa lihat, sentuh, baca, dan modifikasi jika perlu. Langkah 3. Tetapkan tenggat untuk sasaran Anda. Pilih periode waktu yang masuk akal dan tuliskan tanggal kapan Anda ingin meraih sasaran itu. Kalau sasaran Anda cukup besar, tetapkan tenggat akhir dan kemudian tetapkan pula subtenggat atau langkah interim antara di mana Anda sekarang ini dan di mana Anda ingin berada di masa depan. Tenggat bertindak sebagai kekuatan yang mendesak dalam otak Anda. Seperti halnya Anda kerap bisa berbuat lebih banyak ketika di bawah tekanan tenggat tertentu. Pikiran bawah sadar Anda juga bekerja lebih cepat dan lebih efisien ketika Anda sudah memutuskan ingin meraih satu sasaran dalam jangka waktu tertentu. Aturannya adalah tidak ada sasaran yang tidak realistis. Yang ada hanyalah tenggat yang tidak realistis. Apa yang Anda lakukan jika tidak meraih tujuan pada tenggat yang telah Anda tentukan? Sederhana, Anda menetapkan tenggat lain. Tenggat hanyalah guesstimate, kira-kira dan kurang lebih. Kadang Anda akan meraih sasaran Anda sebelum tenggat, kadang pada tenggat, dan kadang sesudah tenggat. Ketika Anda menetapkan sasaran, hal itu akan berada dalam konteks serangkaian keadaan eksternal tertentu. Namun, keadaan ini bisa berubah, menjadikan Anda ikut mengubah tenggat Anda. Langkah 4. Buat daftar semua hal yang bisa Anda pikirkan, yang bisa Anda lakukan untuk meraih tujuan. Seperti dikatakan Henry Ford, tujuan terbesar bisa diraih jika saja Anda memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang cukup. Buat daftar rintangan dan kesulitan yang Anda harus atasi, baik di luar maupun di dalam, demi meraih tujuan Anda. Buat daftar pengetahuan dan keterampilan tambahan yang akan Anda perlukan demi meraih tujuan Anda. Buat daftar orang yang bekerja sama serta dukungannya Anda perlukan untuk meraih tujuan Anda. Buat daftar semua hal yang bisa Anda pikirkan, yang harus Anda lakukan. Kemudian tambahkan ke daftar ini saat tugas dan tanggung jawab baru menghampiri Anda. Terus tulis hingga daftar Anda lengkap.
Buat daftar semua hal yang bisa Anda pikirkan, yang harus Anda lakukan, kemudian tambahkan ke daftar ini saat tugas dan tanggung jawab baru menghampiri Anda. Terus tulis hingga daftar Anda lengkap. Langkah 5. Atur daftar Anda berdasarkan urutan dan prioritas. Daftar aktivitas yang diatur berdasarkan urutan menuntut Anda memutuskan apa yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu, apa yang perlu Anda lakukan kemudian, dan apa yang perlu Anda lakukan belakangan. Selain itu, daftar yang diatur berdasarkan prioritas memungkinkan Anda menentukan apa yang lebih penting dan apa yang kurang penting. Kadang urutan dan prioritas itu sama, tapi sering kali tidak. Sebagai contoh, jika Anda ingin memulai satu bisnis tertentu, hal pertama sesuai urutan bisa jadi adalah Anda membeli buku atau mendaftar kursus dalam bisnis itu. Namun, apa yang lebih penting adalah kemampuan Anda mengembangkan rencana bisnis berdasarkan riset pasar yang lengkap yang bisa Anda gunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber yang Anda butuhkan dan benar-benar memulai bisnis yang ada dalam pikiran Anda. Langkah 6. Segera lakukan rencana Anda. Ambil langkah pertama, kemudian langkah kedua, dan langkah ketiga. Terus kerjakan, terus lakukan kesibukan, bergeraklah cepat, jangan tunda. Ingat, penundaan bukan sekadar pencuri waktu, ia adalah pencuri kehidupan. Perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan dalam kehidupan semata adalah para pemenang mengambil langkah pertama. Mereka berorientasi pada tindakan, sebagaimana mereka katakan dalam Star Trek. Mereka dengan gagah berani pergi ke tempat yang manusia belum pernah datangi. Para pemenang bersedia bertindak tanpa ada jaminan kesuksesan. Meskipun bersedia menghadapi kegagalan serta kekecewaan, mereka bersedia bertindak. Langkah terakhir, langkah 7. Lakukan sesuatu setiap hari yang menggerakkan Anda ke arah tujuan utama Anda. Inilah langkah kunci yang akan menjamin kesuksesan Anda. Lakukan sesuatu 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Lakukan apa saja yang menggerakkan Anda setidaknya satu langkah lebih dekat ke tujuan terpenting Anda saat itu. Ketika setiap hari melakukan sesuatu yang menggerakkan Anda ke tujuan Anda mengembangkan momentum. Momentum ini, rasa bergerak ke depan ini memotivasi, menginspirasi, dan memberi energi kepada Anda. Saat mengembangkan momentum, Anda akan mendapati semakin mudah mengambil lebih banyak langkah menuju sasaran Anda. Dalam waktu singkat, Anda akan telah mengembangkan disiplin dalam menetapkan dan meraih tujuan. Hal itu pun akan segera menjadi mudah dan otomatis. Anda akan segera mengembangkan kebiasaan serta disiplin bekerja menuju sasaran Anda sepanjang waktu. Latihan 10 tujuan. Inilah salah satu metode peraihan tujuan paling kuat yang pernah saya temukan. Saya mengajarkannya di seluruh dunia dan saya sendiri mempraktikannya hampir setiap hari. Ambil sehelai kertas kosong. Di bagian atas halaman tulis kata sasaran dan tanggal hari ini. Lalu, disiplinkan diri Anda untuk menuliskan 10 sasaran yang Anda ingin raih dalam 12 bulan ke depan. Tuliskan sasaran finansial, sasaran keluarga, sasaran kebugaran, juga sasaran dalam hal kepemilikan pribadi seperti rumah atau mobil. Jangan khawatirkan bagaimana Anda akan meraih sasaran itu. Cukup tuliskan secepat yang Anda bisa. Anda bisa menuliskan 15 sasaran kalau mau, tapi latihan ini menuntut Anda menuliskan sedikitnya 10 sasaran dalam waktu 3 hingga 5 menit. Pilih satu sasaran.
Begitu selesai menuliskan 10 sasaran Anda, bayangkan untuk saat itu bahwa Anda bisa meraih semua sasaran dalam daftar Anda itu jika Anda cukup lama dan cukup besar menginginkannya. Juga, bayangkan Anda punya tongkat sihir yang bisa Anda ayunkan yang akan memungkinkan Anda meraih satu sasaran manapun dalam daftar Anda dalam waktu 24 jam. Jika Anda bisa meraih satu sasaran manapun dalam daftar Anda dalam waktu 24 jam, manakah yang akan memberikan dampak positif terbesar dalam kehidupan Anda sekarang ini? Satu sasaran manakah yang akan mengubah atau meningkatkan kehidupan Anda lebih dari yang lain? Satu sasaran manakah jika Anda meraihnya yang akan membantu Anda meraih lebih banyak sasaran lain dibanding apapun yang lain? Apapun jawaban Anda terhadap pernyataan di atas, lingkari sasaran itu, kemudian tuliskan di bagian atas sehelai kertas kosong. Sasaran itu selanjutnya menjadi tujuan utama pasti Anda. Ia menjadi titik fokus Anda dan prinsip yang mengatur aktivitas masa depan Anda. Buat rencana. Begitu Anda selesai menuliskan sasaran ini secara jelas dan spesifik, serta menjadikannya terukur, tetapkan tenggat pencapaiannya. Pikiran bawah sadar Anda membutuhkan tenggat sehingga bisa memfokuskan dan mengkonsentrasikan semua kekuatan mental Anda untuk meraihnya. Buat daftar semua hal yang bisa Anda pikirkan, yang bisa Anda lakukan untuk meraih sasaran Anda. Atur daftar ini berdasarkan urutan dan prioritas. Pilih apa langkah selanjutnya yang paling penting dan paling logis dalam rencana Anda. Lalu bertindaklah segera. Ambil langkah pertama, lakukan sesuatu, lakukan apa saja. Putuskan untuk bekerja meraih sasaran itu setiap hari hingga sasaran itu benar-benar Anda raih. Mulai saat ini ke depan, sejauh yang menjadi kekhawatiran Anda, kegagalan tidak masuk pilihan. Begitu Anda memutuskan sasaran yang satu ini bisa memberikan dampak positif terbesar terhadap kehidupan Anda, dan Anda telah menetapkannya sebagai tujuan pasti Anda. Putuskan, Anda akan berusaha meraih sasaran ini sekuat tenaga selama mungkin dan tidak akan pernah menyerah hingga meraihnya. Keputusan ini saja sudah bisa mengubah kehidupan Anda. Next, gunakan curah pikiran untuk memulai. Berikut teknik lain yang bisa Anda gunakan untuk secara dramatis meningkatkan kemungkinan Anda meraih tujuan terpenting Anda. Ini adalah teknik berpikir kreatif paling kuat yang pernah saya lihat. Lebih banyak orang yang menjadi kaya dengan menggunakan metode ini dibanding cara lain manapun. Ambil kertas kosong lain. Tuliskan tujuan pasti Anda di bagian atas kertas dalam bentuk pertanyaan. Lalu, disiplinkan diri Anda untuk menuliskan sedikitnya 20 jawaban atas pertanyaan itu. Sebagai contoh, jika tujuan Anda adalah mendapatkan sejumlah tertentu uang pada tanggal tertentu, pertanyaan yang Anda tuliskan akan berbunyi, bagaimana saya bisa mendapatkan XXX dolar pada tanggal ini? Kemudian, disiplinkan diri Anda untuk menghasilkan 20 jawaban atas pertanyaan itu. Latihan curah pikiran ini akan mengaktifkan pikiran Anda, membebaskan kreativitas Anda, serta memberi Anda gagasan yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh Anda. 3 hingga 5 jawaban pertama akan terasa mudah. 5 berikutnya akan sulit dan 10 jawaban terakhir akan lebih sulit daripada yang bisa Anda bayangkan. Setidaknya saat pertama kali Anda melakukan latihan ini, meskipun begitu,
setidaknya saat pertama kali Anda melakukan latihan ini. Meskipun begitu, Anda harus mengedepankan disiplin dan tekad Anda untuk bertahan hingga Anda selesai menuliskan setidaknya 20 jawaban. Begitu Anda selesai menghasilkan 20 jawaban, lihat kembali daftar Anda dan pilih salah satu jawaban untuk dilakukan segera. Kelihatannya, ketika Anda melakukan salah satu gagasan dalam daftar Anda, hal itu memicu lebih banyak gagasan dan memotivasi Anda untuk menjalankan lebih banyak jawaban. Hukum agung sebab akibat. Penerapan terpenting hukum sebab akibat adalah pemikiran adalah sebab dan kondisi adalah akibat. Pemikiran Anda menciptakan kondisi kehidupan Anda. Ketika mengubah pemikiran, Anda mengubah kehidupan. Dunia luar Anda merupakan bayangan gambar cermin dunia dalam Anda. Barangkali penemuan terbesar dalam sejarah pemikiran adalah Anda menjadi apa yang paling sering Anda pikirkan. Bahkan, guru John Boyle mengatakan, apapun yang Anda pikirkan secara terus-menerus bisa Anda miliki. Napoleon Hill, penulis buku klasik sukses Think and Grow Rich yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939 dan hingga saat ini masih terus laku, mengatakan, apa saja yang dipikirkan manusia bisa pikiran dan diyakini. Apa saja yang pikiran manusia bisa pikirkan dan yakini, hal itu bisa diraih. Jika Anda terus-menerus memikirkan sasaran Anda dan bekerja untuk meraihnya setiap hari, akan semakin banyak sumber mental Anda yang terkonsentrasikan untuk menggerakkan Anda menuju sasaran itu dan menggerakkan sasaran itu menuju Anda. Disiplin menetapkan sasaran setiap hari akan menjadikan Anda orang yang kuat, bertujuan, dan dahsyat. Anda akan mengembangkan penghargaan diri, kepercayaan diri, serta penghormatan diri. Saat Anda merasakan diri Anda bergerak lebih cepat dan lebih cepat menuju sasaran Anda pada akhirnya akan menjadi tak terbendung. Dalam bab berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan disiplin diri untuk mengembangkan kesempurnaan pribadi merupakan langkah terkuat yang Anda bisa ambil untuk meraih semua sasaran material dan emosional Anda. Latihan tindakan. 1. Putuskan hari ini untuk menyalakan mekanisme kesuksesan Anda dan membuka mekanisme peraihan sasaran Anda dengan memutuskan secara tepat apa yang benar-benar Anda inginkan dalam kehidupan. 2. Buat daftar 10 sasaran yang ingin Anda raih di masa depan yang bisa diperkirakan. Tuliskan dalam kalimat seolah Anda sudah meraihnya. 3. Pilih satu sasaran yang akan memberikan dampak positif terbesar dalam kehidupan Anda seandainya Anda meraihnya. Lalu, tuliskan di bagian atas kertas kosong lain. 4. Buat daftar semua hal yang bisa Anda lakukan untuk meraih sasaran itu. Atur berdasarkan urutan dan prioritas. Kemudian ambil tindakan segera. 5. Praktikan curah pikiran dengan menuliskan 20 gagasan yang bisa membantu Anda meraih sasaran terpenting Anda. Lalu bertindaklah pada setidaknya salah satu gagasan itu. 6. Putuskan untuk melakukan sesuatu setiap hari, 7 hari seminggu untuk meraih sasaran terpenting Anda hingga Anda berhasil. 7. Terus-menerus ingatkan diri Anda sendiri bahwa kegagalan tidak masuk pilihan. Biar bagaimana, putuskan untuk terus bertahan hingga Anda berhasil.